Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Semotran dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu materi. Kali ini kita kolaborasi training bersama PT Gema Sinergi Logistik atau GSL, salah satu partner kita, salah satu customer besar kita, yang kebetulan kemarin kita diskusi untuk sama-sama melakukan atau menjalankan misi training kolaborasi. Kali ini kita akan membahas masalah keselamatan berkendara menghindari kebakaran. Ada informasi soal truk ekspedisi terbakar di kilometer 221 Tol Kanci Pejagan Kabupaten Cirebon. Sebuah truk ekspedisi pengangkut paket belanja online terbakar di ruas tol Cipali arah Sebuah Cirebon. truk ekspedisi yang membawa paket terbakar saat antri masuk kapal di dermaga 1 Pelabuhan Merak, Cirebon, Banten. Seperti yang teman-teman ketahui, kita sering mendengar atau melihat, bahkan kita juga pernah mengalami sendiri, truk kita terbakar. Terbakar disebabkan oleh adanya barang berbahaya, barang B3 di dalam muatan kita. Tahun lalu kita pernah mengalami itu. Ya, oleh karena itu kita harus lebih hati-hati. Kita harus lebih peduli, dan tentu kami sebagai manajemen juga harus berpikir bagaimana supaya keselamatan kendaraan, keselamatan driver, keselamatan connect, dan keselamatan masyarakat terlindungi dari masalah seperti ini. Kita bisa mengetahui bahwa setiap hari segitu banyaknya truk yang lalu lalang bekerja, lalu lalang melintas, ya. Dan mereka itu bukan hanya barang yang dia bawa, tapi juga membawa nyawa mereka. Kita harus menyadari bahwa ada ancaman yang sangat serius di dalam muatan kita, yaitu adanya barang berbahaya, barang-barang B3 yang dicampur, yang tercampur, yang masuk dalam satuan barang-barang lain di dalam barang muatan kita. Barang B3 ini, barang berbahaya ini, itu tersembunyi di dalam muatan kita, dan kita tidak tahu barang itu ada di mana dan kapan adanya. Akan tapi ketika itu terjadi atau ketika kebakaran itu terjadi, bukan hanya barang saja yang terbakar, tapi juga truk kita ikut terbakar. Kalau truk kita terbakar, kerugian kita sangat besar. Mungkin pekerjaan kita akan hilang. Kita bicara realita yang terjadi di lapangan, bahwa kebakaran truk itu tidak selalu disebabkan kesalahan drivernya. Justru seringkali sumber penyebab kebakaran itu sebenarnya sudah ada, sudah diketahui jauh sebelum truk itu berjalan. Seperti itu tadi, adanya barang-barang berbahaya yang tercampur dalam muatan. Lalu apa penyebab dari itu semua? Ya, ini adalah sebuah rantai masalah yang terjadi. Yang pertama itu dimulai dari penjualnya, penjual barang berbahaya, penjual barang B3 yang nakal. Sorry, saya bicara pakai bahasa nakal karena Anda pasti tahu barang yang Anda jual adalah barang berbahaya, barang B3. Tapi Anda kurang care, Anda tidak peduli bahwa barang ini akan merugikan orang lain. Yang kedua, pembelinya. Pembeli juga harusnya paham, harusnya tahu bahwa barang yang dia beli adalah barang kategori berbahaya, barang kategori B3, yang itu tidak bisa sembarangan dimuat atau dikirim pakai truk biasa, apalagi dicampur dengan barang-barang umum. Ini juga harus dipahami. Kemudian faktor yang ketiga, perusahaan platform e-commerce-nya. Mungkin di dalam sistem Anda, di dalam sistem perusahaan platform sudah dibatas-batasi sebuah prosedur, sebuah sistem, sebuah aturan, ya, yang mungkin di sana akan tertulis larangan mengirim barang-barang cair, barang-barang B3, barang-barang berbahaya.
Akan tetapi bagaimana screening Anda? Bagaimana cara Anda menyaring barang-barang seperti ini supaya tidak lolos? Ini juga harus diakui bahwa ini terjadi. Karena bukan hanya sekali dua kali, karena kejadian ini sudah sering terjadi. Dan umumnya ini adalah barang-barang kurir, barang-barang paket. Barang yang berbahaya ini dicampur dengan barang-barang umum. Kami, perusahaan lokal ya, perusahaan transportasi lokal ya, bekerja sama dengan Anda, kami lah di ujung tombak, tapi kamilah yang paling berisiko besar. Karena kami juga nggak tahu barang itu isinya apa, dikemas bagus sekali, dikemas tertutup, dan kami tidak bisa melihat aktual barang itu. Bahkan kami juga tidak ada manifestnya, itu isinya apa. Ya, tahu-tahu dimuat, suruh kirim, kami kirim. Akhirnya dalam perjalanan terjadilah sebuah reaksi kimia kali ya. Reaksi kimia ketika barang B3, barang berbahaya ini ada guncangan, ada gesekan, kemudian timbul panas ya. Kemudian karena truknya adalah truk wing box sehingga ada udara masuk, ada oksigen masuk. Reaksi kimia inilah yang menyebabkan barang itu panas, menimbulkan percikan api, dan menyebabkan kebakaran seluruh barang yang ada di dalam truk. Lalu apa dampak dari kebakaran ini bagi kami? Ketika terjadi kebakaran seperti ini, dampaknya sangat besar bagi kami, Bapak. Satu, rata-rata truk habis kebakar, habis bis gak bisa dipakai lagi kalau sudah terbakar. Sedangkan truk ini, aset kami ini nilainya bukan murah, ini ratusan juta, bahkan miliaran rupiah, dan itu hilang begitu saja, tidak bisa dipakai lagi. Karena truk ini kalau terjadi kebakaran diakibatkan barang-barang berbahaya seperti itu tidak bisa diklaim ke asuransi, Pak. Selain itu, selain truk, kami masih dituntut harus ganti rugi muatan, Pak. Bapak tahu, kalau Bapak sebagai penjualnya, mungkin Bapak hanya berhitung barang Bapak saja yang rusak, barang Bapak saja yang hilang, harganya mungkin gak seberapa. Tetapi karena ini dicampur dengan barang yang lain, barang yang umum, di dalam satu truk itu bisa nominalnya 2 miliar, 3 miliar. Kami sudah kehilangan truk miliaran, ditambah lagi ganti rugi barang-barang muatan miliaran. Kerugian kami masih ditambah lagi kalau kebakarannya di tol misalnya. Ketika kejadian di tol, pasti ada fasilitas tol yang rusak dan kami harus ganti rugi kepada dishub. Ketika terjadi kebakaran, truk ini tidak bisa jalan, kami mengeluarkan dari tol, harus bayar derek. Ketika kejadian kecelakaan seperti itu, kami harus proses administrasi dengan pihak kepolisian, cabut berkas dan sebagainya, itu juga perlu biaya. Jadi ini bukan masalah sepele, masalah barang Anda saja yang rusak. Tapi ini melibatkan begitu banyaknya barang-barang lain dan instansi lain yang harus kami tanggung kerugiannya. Lalu akibat dari kejadian ini, siapa yang paling dirugikan? Semua tidak mau bertanggung jawab. Bapak sebagai penjual pembeli, Bapak enak kabur, Pak. Bapak tidak akan terlacak. Kalau sampai saat ini mungkin belum dilacak. Karena apa? Pihak e-commerce ataupun pihak platform belum bisa membuktikan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh barang Anda. Walaupun jelas di situ ketika terjadi kebakaran dilihat barang-barang di situ adalah barang-barang berbahaya, barang bekas kalengnya, bekas bungkusnya, bekas ininya. Tapi untuk membuktikan apakah itu penyebabnya, pihak e-commerce juga masih ragu-ragu dan pasti e-commerce jaga nama. Tidak mau dibuka semuanya, menjaga image mereka gitu. Sehingga Anda enak yang punya barang, penjual dan pembeli. Anda mungkin hanya kehilangan barang itu saja, tapi kerugian kami yang sangat besar. Ketika kami
mencoba negosiasi atau menentukan perusahaan e-commerce yang memberikan pekerjaan ke kami, ya e-commerce juga enak Pak. Saya kan juga ditipu Pak. Saya juga ditipu oleh pembeli dan penjual. Saya kan hanya menyediakan platform, menyediakan wadah untuk jual beli. Nah ternyata isinya berbeda dari yang dia daftarkan. Saya kan juga kena tipu Pak. Itulah realita di lapangan. Kami sebagai perusahaan transporter, perusahaan lokal, perusahaan kecil yang menerima atau yang mendapatkan kerugiannya, yang harus menanggung kerugiannya. Kalau Bapak kita sama-sama hitung, rata-rata sewa unit satu truk satu hari itu rata-rata 1 juta sampai 1,5 juta satu hari. Ketika truk itu muat barang Bapak yang berbahaya tadi, terjadi kebakaran, kami itu satu hari hanya 1 juta, 1,5 juta. Kami harus ganti miliaran rupiah. Kami harus kehilangan truk. Kami harus menanggung risiko, menanggung beban segitu besarnya. Adil nggak Pak? Masuk akal nggak? Tapi inilah dunia transportasi, dunia bisnis transportasi, resiko dunia bisnis transportasi yang harus kami tanggung. Tapi kami juga harus berpikir, kami juga harus mencari solusi, mencari jalan keluar supaya beban kami ini juga bisa terhindarkan. Kita bicara ke akar masalahnya. Akar masalah utama dari kejadian ini kan sebenarnya adalah masalah kesadaran bersama, kesadaran dari penjualnya, kesadaran dari pembelinya, dan kejujuran. Ya, kejujuran dari penjual dan pembeli. Seandainya bapak-bapak penjual dan pembeli ini jujur bahwa Bapak memang mau mengirim barang berbahaya, barang B3, Bapak kasih label di sana, kasih indikasi di sana, pasti perusahaan platform pun juga akan menyisihkan, akan memisahkan barang berbahaya ini dengan barang yang lain. Karena pihak platform pun juga harus menjaga namanya, menjaga nama baik mereka, harus melindungi barang-barang milik orang lain, milik customer lain, bukan hanya barang Bapak. Selain penjual dan pembeli, kita juga harus introspeksi di perusahaan platform atau e-commerce-nya. Karena sistem sharingnya seperti apa sih, sistem pengecekannya, ya. Supaya tidak lolos lagi bagaimana. Mungkin ada aturan-aturan yang diperketat atau ada alat-alat deteksi yang lebih canggih atau bagaimana. Nah, ini kan untuk sama-sama melindungi bisnis bersama. Kita semua pihak harus ikut terlibat, bertanggung jawab terhadap masalah ini. Ya, jangan sampai karena merasa ya toh cuma barang saya kecil, kemudian saya tidak peduli dengan barang yang lain. Padahal ini masalah tanggung jawab, masalah dosa. Kalau Anda memang sengaja ingin menghancurkan atau ingin merugikan orang lain, Anda pasti dituntut tanggung jawab suatu saat nanti. Kemudian bagaimana solusi dan langkah pencegahan ke depannya? Ya, satu, kita harus edukasi masyarakat. Kita harus edukasi semua pihak bahwa penjual wajib paham apa barang yang dia jual, wajib paham dengan bagaimana cara dia menjual dan cara bagaimana distribusi. Jadi tidak bisa sembarangan ngirim barang. Pembeli pun juga harus paham dengan resiko itu, karena barang yang dia beli itu adalah barang berbahaya. Artinya tidak sembarangan membeli barang dari penjual yang tidak patuh atau tidak paham dengan barang yang dia jual. Ya karena kita memang kadang beli barang-barang di online itu kan ya tidak memahami apa yang dibutuhkan, tidak memahami barangnya apa, dan mungkin tidak memahami bagaimana itu proses pengirimannya. Pokoknya ingin beli ya beli, ada yang jual ya saya beli gitu. Tapi kali ini saya ingin menyampaikan bahwa barang yang Bapak jual, barang yang Bapak beli itu barang-barang berbahaya. Itu yang perlu disampaikan ke masyarakat. Kemudian juga tadi saya sampaikan bahwa kita harus transparan muatan. Transparan muatan itu artinya kepada tim platform atau e-commerce juga harus memahami apa yang dia berikan atau muatan apa yang dia berikan ke perusahaan transportasi lokal seperti kami.
Sehingga kami pun juga, di sini ada muatan berbahaya. Jadi kami juga harus hati-hati, mungkin harus dipisahkan bagaimana caranya. Ya sama seperti pihak platform e-commerce yang ketika ada barhal atau barang mahal itu kan dipisahkan. Ya, ketika ada indikasi seperti itu berarti kalau ada barang-barang seperti ini kan juga selama itu terdeteksi berarti bisa dipisahkan dari barang-barang yang lainnya. Mungkin ini juga harus menjadi strategi dari perusahaan platform, bagaimana cara memisahkan, bagaimana cara mendeteksinya supaya keterbukaan ini itu bisa menyelamatkan kita semua. Kalau nggak ada yang jujur, nggak ada semua atau ada yang disembunyikan dalam muatan truk itu, ya pasti ujung-ujungnya pasti akan terjadi masalah kebakaran lagi. Mungkin dari perusahaan e-commerce juga harus memperkuat lagi bagaimana SOP dia dalam memisahkan atau memilah atau mendeteksi barang-barang berbahaya ini supaya tidak tercampur dengan barang yang lain. Kemudian saya juga ingin menyampaikan kepada penegak hukum yang mungkin saat ini sebenarnya sudah ada mungkin undang-undangnya, termasuk undang-undang yang ganti rugi itu kan ada batasnya ya, maksimal 5 kali lipat biaya transportasi atau biaya yang kita tagihkan customer. Nah, tapi kan kenyataannya kami perusahaan lokal ini kan yang karena perusahaan kecil biasanya dituntut terus oleh perusahaan besar ya, mau begini nggak mau ya udah, mau begini kalau nggak mau kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Rata-rata perusahaan lokal, perusahaan UMKM kan seperti itu, ditekan terus oleh perusahaan-perusahaan besar. Akhirnya ya kita masuk di dalam dunia atau hukum rimbanya dunia transportasi. Siapa yang kuat dia yang menekan, dan rata-rata UMKM atau perusahaan kecil itu takut kehilangan ordernya, ya terpaksa dia gitu, dia rugi. Tapi akankah seperti ini terus? Kalau seperti ini terus ya perusahaan-perusahaan lokal, perusahaan UMKM ya lama-lama habis, bangkrut. Satu truk kejadian aja itu bisa bikin bangkrut perusahaan. Dan tentu kami perusahaan transportasi pun juga berbenah diri ya, bahkan di armada kami itu ada yang sampai kita kalau tabung ABC ya, apa itu kalau dari pembelian truk itu rata-rata kan dapatnya hanya 1 kilo. Ya 1 kilo itu kan untuk melindungi electrical di dalam truknya ya, bukan untuk barangnya. Kalau barang segitu besarnya kemudian pakai tabung 1 kilo ya, itu sama aja bahasa kita garamin laut atau kencingin laut gitu kan, ya hilang gitu, nggak akan berasa. Akhirnya kemarin kita coba untuk pakai tabung yang 5 kiloan pun 2 gitu. Ini juga sebagai antisipasi kami saja, jadi sebagai tindakan kami ketika terjadi situ ya, diharapkannya ketika masih kecil, ketika api itu masih kecil kita bisa memadamkannya. Jadi kami pun juga berbenah diri belajar dari masalah yang pernah terjadi supaya kami juga bisa melindungi armada kami, melindungi muatan kami, melindungi driver dan connect kami juga. Dan tentu juga kami juga bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat di sekitarnya. Untuk kasus ini kita semua ini kan berada dalam satu untaian rantai yang jika satu pihak itu lalai, satu pihak itu tidak jujur, maka semua bisa terkena dampaknya ya. Oleh karena itu ya mari kita jaga bersama bahwa kejujuran dalam pengiriman, kemudian kepedulian terhadap keselamatan, serta tanggung jawab dalam setiap keputusan itu harus kita jaga bersama-sama ya. Kalau dalam slogan kami di Sumatera kan, safety dimulai dari hati. Artinya apa? Semuanya dimulai dari hati kita. Kalau hati kita jujur, insya Allah kecelakaan ini tidak akan terjadi. Kalau hati penjualnya jujur, dia pasti akan memberikan label atau memberikan indikasi-indikasi supaya barang ini tidak dicampur dengan barang yang lain. Seandainya itu pembelinya jujur, pasti juga akan melindungi, paling tidak akan memberikan pesan kepada saat pembelian bahwa barang ini barang berbahaya. Dan juga seandainya pihak platform e-commerce itu jujur, pasti juga bisa memisahkan barang-barang berbahaya ini dari barang-barang yang lain. Ya, kembali dari isi hati kita masing-masing. Kalau kita ingin terlibat
berbenah diri, ya mari kita ikut di dalamnya. Tapi kalau memang Anda sengaja ingin membuat rugi perusahaan orang, berusaha ingin mencelakakan orang lain, tinggal tunggu saja nanti balasan apa yang Anda akan terima. Oke, demikian yang ingin saya sampaikan kepada seluruh sahabat Semotran, dan tentu juga untuk khususnya driver dan kenaik-kenaik Semotran. Kami sebagai manajemen tentu kami tidak tinggal diam dalam menyikapi masalah yang terjadi di lapangan seperti ini. Kami juga ingin berusaha terus untuk berbenah, karena kami tahu kami punya tanggung jawab untuk melindungi driver, kenaik, dan armada kami di lapangan. Dan tentu kami juga harus melindungi barang muatan milik customer kita. Oleh karena itu, mari kita terus sama-sama belajar, sama-sama melihat kekurangan kita, kemudian kekurangan-kekurangan itu kita perbaiki bersama demi keselamatan kita bersama. Demikian yang ingin saya sampaikan. Salam Semotran, safety dimulai dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumotrans, safety dimulai dari hati.